mereka diangkat atau dibawa dengan menggunakan pundak para izin Pak. Jadi seperti ini kondisinya, mereka harus membawa. Disinilah cukup beresiko ya, karena kita harus meniti kayu yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini. Mbak Yeni, 1 bulan lebih bencana melanda Sumatera. Mbak Yeni sebagai orang yang pernah berada di lingkaran istana, dari point of view pemerintah pusat melihat bagaimana pemerintah pusat menangani bencana Sumatera sejauh ini, bagaimana menurut Mbak Yeni? Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Presiden, Wapres yang turun langsung. Karena dalam penanganan bencana penting sekali bahwa pemimpin tertinggi di negara ini melihat langsung kondisi di lapangan. Cuma saya tetap memberikan catatan. Karena apa? Ketika Presiden turun ke bawah itu semua lancar. Logistik lancar, listrik tersedia, makanan berlimpah. Begitu Presiden pulang kembali ke Jakarta, kondisi kembali ke titik awal. Kenapa begitu ya Mbak Yeni? Ya itu karena artinya kan komando dari Presiden tidak diikuti sampai akhir. Ini yang jadi catatan kita. Dan kita melihat masih banyak daerah-daerah yang terisolasi. Jadi bagus. Ya, pemegang komando tertinggi di negara kita langsung turun ke lapangan berkali-kali, langsung sampai mencicipi makanan bahkan, gitu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah perlu ada semacam perwakilan khusus pemegang komando tertinggi yang standby di sana, yang mungkin harus sampai tinggal di sana 6 bulan kah, 1 tahun kah, seperti ketika tsunami Aceh 2004 lalu? Jadi kalau saya mendengar komentar dari Kepala Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana, beliau mengatakan bahwa memang ini medannya berat sekali, sehingga kemudian dan sumber daya terbatas, sehingga ada prioritas-prioritas yang harus diambil, itu kata beliau ya. Nah, ketika Presiden datang, semua memang kemudian sumber daya pasti dikerahkan. Bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa tersebar, bisa mencapai daerah-daerah yang sangat terisolasi pada saat ini. Kita melihat masih di Aceh, Tamiang, di mana-mana. Yeah. Itu bahkan ada desa-desa yang masyarakatnya sudah berhari-hari nggak makan. Terkepung, mereka nggak bisa keluar dari desanya, logistik nggak bisa masuk, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah, harus jalan kaki belasan kilometer hanya untuk cari makanan. Betul. Dan kemudian kita juga punya peralatannya juga kurang memadai untuk bisa menjangkau titik-titik ini. Misalnya menggunakan heli juga ada keterbatasan. Ya, tentu heli hanya bisa diterbangkan sampai jam-jam tertentu. Lalu kemudian tidak bisa mendarat. Daerahnya susah sekali untuk melakukan pendaratan. Sehingga akhirnya kemudian bahan-bahan makanan, logistik diturunkan dengan cara di airdropping. Ya. Akhirnya berhamburan kemana-mana. Kita membutuhkan alat-alat yang lebih spesifik, misalnya drone logistik. Ada drone yang bisa mengangkut bahan-bahan logistik. Di beberapa negara sudah ada, di Cina misalnya. Lalu kemudian kita butuh alat penjernih air. Ini waktu zaman tsunami di Aceh, ya, saya waktu itu di lapangan juga, itu ada. Jadi truk-truk yang memang fungsinya hanya untuk menjernihkan air. Ada filter khusus atau juga ada semacam tablet yang ditaruh, airnya langsung jernih. Nah, ini sangat dibutuhkan ini. Lalu kemudian bahan makanannya juga yang siap untuk dimakan, karena nggak ada bahan bakar juga, sangat sulit untuk menjangkau. Kalau dikasihnya kemudian Indomie, tapi nggak ada alat untuk memasak, nggak ada bahan bakar, kompornya, gasnya nggak ada. Ya makannya gimana? Ini contoh-contoh paling simpel saja. Belum lagi bantuan obat-obatan. Lalu kemudian pakaian saja nggak tepat sasaran, banyak bapak-bapak yang akhirnya pakai daster kan, gara-gara yang dikirim pakaian untuk ibu-ibu misalnya gitu. Anak bayi dan lain sebagainya, ini butuh bantuan semua. Oke. Dan untuk mengkoordinir, memastikan bahwa distribusi bantuan di lapangan itu tepat sasaran dan cepat, butuh
orang khusus Mbak Yeni? Kalau dulu kan ada Menko Kesra, tinggal di sana 6 bulan tuh pada saat tsunami Aceh 2004. Betul. Sekarang mungkin sudah ditugaskan kepada Kepala BNPB ya sebagai pemegang komando tertinggi. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup, kecuali memang dia punya kemampuan koordinasi, mengkoordinasi semua kementerian terkait, dan kemudian bisa menyatukan semua sumber daya untuk bisa disebar ke wilayah-wilayah terdampak. Tapi ini kan kepala badan, kita tahu bahwa kewenangannya terbatas. Nah, kalau tidak ada backup yang memadai, tidak ada bantuan dari kementerian-kementerian terkait dengan sangat masif, ya susah. Seperti saat ini yang dikeluhkan adalah prioritasnya, apa yang harus diprioritaskan itu yang dilakukan dulu. Mbak ini 21 tahun berlalu sejak tsunami Aceh 2004, pasti ekspektasi rakyat kita ketika kita menghadapi bencana yang menurut Gubernur Aceh itu sedahsyat tsunami, harusnya ekspektasinya adalah setelah 21 tahun itu kita sudah lebih tidak gagap, kita sudah lebih canggih untuk menghadapi bencana seperti ini. Tapi fakta di lapangan orang masih bertanya-tanya kok ternyata tidak jauh berbeda atau mungkin lebih parah. Menurut Mbak ini apa ya? Apakah karena memang skalanya ini lebih masif, ada 3 provinsi lebih parah, atau memang koordinasi di lapangan yang kurang? Ini memang sifatnya berbeda juga ya bencananya. Kalau tsunami dulu kan masif sekali datang terjadi, bencana alam, langsung semua. Dan skalanya luar biasa sekali ya. Kalau sekarang ini kan terus, lalu kemudian terjadi memang sepertinya seolah pelan tapi mematikan dan korbannya juga banyak sekali dan kemudian menjangkau banyak sekali wilayah. Nah kemudian banyak ke provinsi, baik provinsi maupun kabupaten yang sudah tidak punya alat, tidak punya bahan makanan, tidak punya sumber daya untuk mengatasi sendiri. Nah ini jadi persoalan besar ketika mereka pun harus mengatasi dengan apa yang dipunyai yang seadanya saja. Ini persoalan juga mata rantai terputus karena kita melihat bahwa komandonya itu tidak terjadi ya. Ada komando dari pusat tapi di lapangan kemudian tidak bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, ada beberapa pasukan TNI dan lain sebagainya, tapi medannya berat sekali. Mbak Yeni, bagaimana kita mengatasi krisis ketika kemiskinan itu sudah pasti terjadi ya, tapi membuat masyarakat itu tidak putus harapan itu kan susah sekali ya, dan sudah banyak sekali yang desperate Mbak Yeni. Jadi dalam hal penanganan bencana, korban bencana itu nggak lagi melihat siapa yang datang. Siapapun yang datang membawa bantuan, itu pasti yang dibutuhkan, pasti akan diterima. Jadi bukan masalah pasportnya, masalah baju yang dipakai, tapi siapa yang bawa bahan makanan, siapa bisa membantu menjernihkan air, siapa bisa membantu energi, itu yang pasti langsung diterima. Nah, yang kedua, persoalan-persoalan yang menjadi muara ya dari banjir seperti ini kan. Kalau banjir sering terjadi, tapi ini kan skalanya luar biasa. Dan daerah Sumatera itu kan dulu adalah penyangga alam. Ada gunungnya, resapan air, banyak hutan. Sekarang gundul semua. Sehingga ketika ada banjir, efeknya langsung. Ya, efeknya tidak terbendung, korbannya lebih besar lagi. Ini yang menurut saya sebetulnya justru adalah masalah kedaulatan wilayah kita. Ini yang paling penting. Nah sekarang rakyat, saya lihat beberapa ekspresi ya, ibu-ibu di pengungsian yang sudah nggak bisa, bukan sedih lagi, sudah marah. Ibu-ibu yang mengekspresikan kemarahannya dengan mengatakan bahwa nggak dikasih kirimin beras nggak apa-apa, cuma tolong dihukum dong yang merusak hutan. Saya hanya minta itu karena ibu ini udah kehilangan semua anggota keluarganya. Nah, hanya menginginkan keadilan. Nah ini kan harus didengar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.